Halo Bedekers. Dalam dunia ini, terdapat banyak ibu kota yang memikat dengan karakteristik uniknya. Di video kali ini, dua ibu kota yang menjadi fokus perbandingan kita adalah ibu kota Monaco, Monte Carlo versus ibu kota Indonesia, Jakarta. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita menjelajahi kontras antara dua ibu kota yang warna bendera negaranya sama-sama berwarna merah putih ini. Mari kita bongkar. Monte Carlo adalah salah satu distrik terkenal di Monaco yang seringkali dikaitkan dengan kemewahan, kasino, dan gaya hidup mewah. Di sini terdapat kasino-kasino ikonik, hotel-hotel mewah, tempat hiburan malam, dan sirkuit balap Formula One yang terkenal di sekitar jalan-jalan kota. Dilansir dari situs allpopulation.com, Monte Carlo diperkirakan mempunyai jumlah penduduk sekitar 3.034 orang. Jika dibandingkan dengan wilayah Jakarta, angka tersebut masih jauh lebih sedikit dengan jumlah penduduk dalam satu kelurahan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2022, secara keseluruhan Jakarta memiliki populasi sebanyak 10,6 juta jiwa. Perbandingan yang sangat jomplang ini memang sangat wajar, mengingat Monaco merupakan salah satu negara terkecil di dunia. Dan sebaliknya, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Luas Monaco hanya 2 km persegi, dan luas ibu kotanya, yaitu Monte Carlo, hanya 0,30 km persegi. Tentunya, daerah tersebut hanya secuil jika dibandingkan dengan Jakarta, yang total luasnya mencapai 661 km persegi. Meskipun luas wilayahnya sangat kecil, tapi jangan salah, di Monte Carlo terdapat bangunan-bangunan yang ikonik. Salah satunya yaitu Monte Carlo Casino. Bangunan ini menawarkan arsitektur yang megah dan interior yang mewah, serta memiliki nilai sejarah yang tinggi. Monte Carlo Casino didirikan pada tahun 1863 dan telah menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang mencari sensasi perjudian yang mewah. Bangunan ini menampilkan desain yang indah dari luar. Di dalamnya, Anda akan menemukan ruang perjudian yang elegan, ruang opera yang indah, dan ruang teater yang mengesankan. Sementara di Jakarta, perjudian masih menjadi hal yang tabu dan ilegal. Salah satu bangunan ikonik di ibu kota Indonesia ini adalah Monumen Nasional alias Monas. Bangunan ini menjulang tinggi dengan menampilkan gaya arsitektur yang lebih modern. Monumen ini terdiri dari sebuah bangunan berbentuk menara yang tinggi, dengan api emas di puncaknya, yang melambangkan semangat dan persatuan Indonesia. Desain monumen ini juga tak kalah megahnya. Seluruh bangunan Monas dilapisi dengan marmer. Secara keseluruhan, Monas dibangun di area seluas 80 hektar, dan Monas memiliki tinggi sekitar 132 meter. Sebagai kota metropolitan, Jakarta memang dikenal dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang super tinggi. Gedung atau Great Tower saat ini merupakan gedung tertinggi di Jakarta sekaligus di Indonesia. Gedung ini mempunyai ketinggian yang mencapai 382,9 meter dan berlokasi di Kompleks Tamrin 9 di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Great Tower merupakan gedung pencakar langit yang terdiri dari 75 lantai dan dilengkapi berbagai fasilitas. Di dalam gedung ini terdapat berbagai perkantoran, perhotelan, pusat hiburan, hingga fasilitas olahraga. Nah, gedung tertinggi selanjutnya adalah Gamma Tower yang memiliki ketinggian yang mencapai 285,5 meter. Lokasi Gamma Tower berada di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan. Gedung ini terdiri atas 68 lantai yang kebanyakan difungsikan sebagai gedung perkantoran dan perhotelan. Sementara itu, di Monte Carlo, bangunan tertingginya adalah Menara Odeon. Menara yang juga dikenal dengan nama Tour Odeon ini merupakan gedung pencakar langit setinggi 170 meter. Gedung ini juga menjadi gedung pencakar langit pertama yang dibangun di Monaco sejak tahun 1980-an. Menara ini terdiri dari apartemen mewah, penthouse eksklusif, serta berbagai fasilitas mewah, seperti pusat kebugaran, kolam renang, dan ruang pertemuan. Dengan arsitektur modern dan panorama yang menakjubkan,
Menara Odeon menjadi salah satu ikon skyline Monte Carlo. Untuk dapat menikmati penthouse dan berbagai fasilitas mewah dalam Menara Odeon, kamu harus menyiapkan uang hingga triliunan rupiah. Sebab hotel tersebut merupakan salah satu hotel termahal di dunia. Selain bangunan-bangunan mewah, Monte Carlo juga merupakan sebuah rumah bagi kendaraan super mewah. Di kota kerajaan ini, mata kamu bakal dimanjakan oleh kehadiran mobil-mobil sport. Membuat mobil-mobil mewah seperti BMW atau Mercedes-Benz seakan-akan mobil biasa saja. Berbagai jenis dealer atau showroom mobil seperti Rolls-Royce, Bentley, Porsche, McLaren, dan Ferrari bisa ditemui mudah di pusat kota. Jalan yang sempit tak menghalangi pengendara mobil sport itu untuk melajukan mobilnya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Di jalan kota Monte Carlo terdapat sirkuit The Monaco, sebuah sirkuit jalan raya yang digunakan untuk balapan mobil Formula 1, dan juga di Nucana untuk balapan motor dalam ajang Monaco Grand Prix. Hal tersebut tentunya berbanding terbalik ya dengan kondisi jalan di Jakarta. Kepadatan lalu lintas yang tinggi dan volume kendaraan yang besar menjadi pemandangan setiap hari di kota ini. Meski begitu, ada juga jalan-jalan yang menghubungkan pusat bisnis dan pusat perbelanjaan yang menampilkan pemandangan modern dan gedung-gedung pencakar langit yang mengesankan. Sejumlah area di Jakarta juga menampilkan pusat perbelanjaan mewah, hotel-hotel bergengsi, dan restoran-restoran mewah. Kota Monte Carlo adalah pusat keuangan internasional yang terkenal, dengan pajak rendah dan sektor perbankan yang kuat. Monaco berhasil menarik para pengusaha dan investor dari seluruh dunia. Industri perjudian, pariwisata mewah, dan real estate The Monte Carlo menjadi pendorong ekonomi Monaco. Keberhasilan Monaco dalam mengembangkan industri-industri ini telah membantu membangun citra kota sebagai destinasi eksklusif bagi orang-orang kaya dan terkenal. Monaco dipenuhi dengan begitu banyak kemewahan. Tak heran jika negara kecil ini dijuluki sebagai taman bermain para miliarder, dan merupakan negara kecil terkaya di dunia jika diukur dengan PDB per kapita. Menurut World Bank Group, PDB per kapita Monaco pada tahun 2020 sebesar 173,68 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,71 miliar rupiah. Alasan banyak orang kaya yang berlibur ke Monaco adalah negara ini dinilai aman dan bersih, sehingga meningkatkan kenyamanan para turis saat berlibur. Di sisi lain, Jakarta adalah pusat keuangan, ekonomi, dan bisnis di Indonesia. Kota ini memiliki sektor ekonomi yang beragam, termasuk keuangan, perdagangan, manufaktur, layanan, teknologi informasi, pariwisata, dan banyak lagi.